Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arya Khairan Aktif dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324630036. Pada video kali ini, di mata kuliah Praktikum Sistem Embedded, saya akan menjelaskan tentang GPIO dan juga Digital I/O. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasikan oleh pengguna sebagai input maupun output sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pin ini disebut general purpose karena tidak memiliki fungsi khusus secara tetap, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membaca sinyal dari sensor atau mengendalikan perangkat eksternal seperti LED dan relay. Fungsi GPIO terbagi menjadi 3, yaitu input, output, dan pin multifungsi. Input GPIO dapat digunakan untuk membaca sinyal dari perangkat eksternal seperti tombol ataupun sensor. Lalu output digunakan untuk mengirimkan sinyal digital dari mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay, ataupun motor. Pin multifungsi, beberapa GPIO dapat dikonfigurasikan untuk fungsi komunikasi tertentu seperti ORT, SPI, ataupun I2C. Lalu kemudian ada Digital I/O. Digital Input Output atau Digital I/O adalah sistem antarmuka yang digunakan untuk membaca dan mengirimkan sinyal digital pada perangkat elektronik. Sinyal digital hanya memiliki dua kondisi logika, yaitu low 0 dan high 1. Digital I/O banyak digunakan dalam sistem otomasi, kontrol industri, dan perangkat berbasis mikrokontroler. Lalu fungsi Digital I/O terbagi menjadi dua, yaitu input dan output. Input digunakan untuk membaca kondisi perangkat eksternal seperti tombol atau sensor. Contohnya mendeteksi apakah tombol ditekan atau tidak. Output digunakan untuk mengendalikan perangkat eksternal. Contoh menyalakan LED atau mengaktifkan motor. Lalu kesimpulannya, Digital I/O merupakan konsep komunikasi digital yang menggunakan dua kondisi logika, yaitu low atau 0 dan high atau 1. GPIO adalah penerapan dari Digital I/O pada mikrokontroler yang memungkinkan perangkat membaca input dari sensor serta mengendalikan output seperti LED, relay, ataupun motor. Terima kasih. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan praktikumnya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Di sini kita akan simulasi menggunakan STM32 dan ISP32, di mana kita mencoba mode input yang tadi sudah disebutkan di presentasi yang sebelumnya, itu tentang pull up dan pull down. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang ESP32 dulu. Saya akan membahas sedikit aja tentang program-program yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama itu percobaan ESP32 menggunakan mode pull up ataupun pull down. Di sini kalau bisa dilihat di sini ada file config.h, yaitu file configuration. File ini file apa sih? Jadi config.h ini yaitu file header, di mana file ini fungsinya itu untuk menyimpan konfigurasi berbagai pengaturan. Bisa dilihat di sini ketika ingin mengatur pin, di sini sudah tersedia. Kenapa sih file ini tuh harus dipisah dari file utamanya? Alasannya agar program utamanya itu nanti lebih rapi dan kita sebagai user itu lebih mudah untuk mengatur. Jadi kita langsung buka aja configuration-nya. Di situ kita bisa langsung mengatur kayak apa sih yang mau kita ubah. Kayak di sini misalnya ada pin definition. Nah, di sini kan ada tulisan LED pin dan LED eksternal. Di sini sudah terdapat angka 2 dan angka 4, yang mana nanti artinya ketika kita wiring dengan hardware-nya, kita menyesuaikan dengan pin yang ada di sini. Lalu kalau kita mau ganti, ya udah kita langsung ganti aja, kita buka configuration, kita ganti di sininya. Lebih gampang. Itu juga di sini ada pengaturan timing constant, yaitu tentang blink delay, blink fast, dan blink slow. Ini waktunya, timingnya bisa kita ganti kalau mau. Kita buat 50, itu delay-nya. Lebih cepat karena di sini 50 milisecond. Jadi kalau misal mau diganti, mau lama bisa ditambahin aja 500 atau 5000. Di sini juga ada debug. Nah, ini nanti untuk tampilan di serial monitor. Tampilan untuk serial monitor ketika kita run programnya. Ini udah konfigurasi yang kita gunakan pada programnya. Lalu ini adalah program utamanya.
Jadi program utamanya ini lebih berfokus ke kayak loop-nya gitu. Nah, di sini ada point setup. Nah, ini loop utamanya. Jadi antara loop-nya, antara program utama dan konfigurasinya itu terpisah, tidak menjadi satu. Itu alasannya kenapa di sini menggunakan file configuration dan main.cpp. Di sini bisa kita lihat sendiri ada variabel globalnya, ada setup, ada inisialisasi serialnya. Bagian sini dengan delaynya 1000 milisecond. Ini nantinya akan ditampilkan ketika kita telah merunning programnya, yaitu ini adalah tampilan yang akan kita tampilkan di serial monitor. Ini juga ada konfigurasi GPIO-nya. Oke, ini mulai LED pin low, berarti artinya dimulai dengan LED kondisi mati. Nah, ini adalah loop-nya. Blink menggunakan milisecond. Toggle LED, increment counter. Oke, mungkin itu aja untuk program yang digunakan pada praktikum menggunakan ESP32. Untuk mode pull up dan pull down-nya itu kita nggak perlu mengubah programnya, karena itu akan kita ubah di bagian wiring-nya aja. Nah, ini selanjutnya kita ada di program yang kedua, yaitu untuk STM32. Di sini nanti kita sama praktikumnya yaitu menggunakan meng-state pull up dan pull down. Hanya saja di sini kita microcontrollernya menggunakan STM32. Sebenarnya di sini kurang lebihnya sama. Di sini ada file config.h, di mana ini file untuk menyimpan configuration sama seperti ESP32 tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur pin, mengatur timing, dan di sini ada catatan penting. Jadi ini mempermudah kita di sini. Nah, di sini diatur labelingnya itu 100 milisecond, lalu di sini ada pin-pinnya yang dapat kita atur sesuai dengan hardware kita nanti. Lalu di sini juga ada file main.cpp. Nah, ini adalah program utama kita yang isinya itu ada variabel global, setupnya ini sama seperti tadi, inisialisasi serial. Di sini juga ada konfigurasi GPIO. Lalu di sini ada loop utamanya. Lalu ada wiring diagramnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke simulasi dalam hardware menggunakan program-program yang telah kita buat ini. Di sini kita mencoba percobaan pertama, yaitu ESP32 mode pull up. Nah, ketika pertama kali di run, maka LED internalnya di sini akan mati karena ini adalah mode pull up. Ketika kita klik push button, maka LED internalnya akan menyala, dan ketika kita klik lagi, maka LED-nya akan mati. Nah, selanjutnya untuk wiringnya, di sini kita menggunakan VCC 3 volt yang kita sambungkan ke kaki resistor, lalu kaki resistor ke push button, dan kaki push button satu lagi kita masukkan ke ground. Dan untuk kaki yang sebelahnya lagi di sini. Selanjutnya ini adalah percobaan kedua, yaitu ESP32 mode pull down, di mana kondisi awalnya LED akan menyala. Ini adalah kebalikan dari mode pull up tadi. Nah, ketika kita klik push buttonnya, maka LED akan mati. Dan ketika kita klik kembali, maka LED-nya akan menyala. Nah, untuk wiringnya sendiri, di sini kita hanya akan mengubah dua jumper, yang dimana sebelumnya kabel ground letaknya di kaki push button, sekarang kita ubah ke kaki resistor, dan sebaliknya. Yang kabel tadi VCC di resistor kita ubah ke jumper. Untuk percobaan ketiga, di sini kita masih menggunakan STM32. Hanya saja di sini kita juga menambahkan LED eksternal. Nah, ini adalah kondisi awal ketika kita run, yaitu LED-nya akan mati karena ini adalah mode pull up. Ketika kita klik push button, maka LED-nya akan menyala, dan ketika kita klik lagi, maka LED-nya akan mati. Untuk wiringnya seperti tadi, kita hanya menukar kedua jumper, yaitu bagian push button dan kaki resistor.
Selanjutnya di sini kita masih percobaan ESP32 pull down dengan LED eksternal. Nah, di sini kondisi awalnya yaitu LED-nya akan menyala. Kita akan klik push button-nya, maka LED-nya akan mati. Ketika kita klik lagi, maka LED-nya akan menyala lagi. Lalu di sini untuk wiring tambahannya kita menambahkan LED di mana kaki LED yang anoda itu dihubungkan ke resistor dan resistornya kita hubungkan ke pin alamatnya. Lalu untuk kaki katodanya kita hubungkan ke ground. Seperti itu saja untuk tambahan wiringnya. Selebihnya seperti wiring yang awal tadi. Oke, selanjutnya di sini kami menggunakan percobaan untuk STM32 yang pull out, di mana kondisi awal ketika di-upload LED-nya akan mati. Namun ketika kita klik push button, LED-nya akan menyala. Kita klik lagi, LED-nya akan mati. Untuk wiringnya hampir sama, di mana pinnya pin 0 masuk ke kaki push button, lalu kaki push button satu lagi masuk ke ground, dan di sini ada 3,3 volt masuk ke kaki resistor. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan percobaan STM32 yang pull down, di mana kondisi awalnya LED internal akan menyala. Namun ketika kita klik push buttonnya, maka LED internalnya akan mati, dan ketika kita klik kembali, maka akan nyala kembali. Nah, untuk wiringnya seperti biasa, kabel jumper ground di sini menyambung ke kaki resistor. Untuk sebelah sini, jumper yang menuju kaki push button disambungkan ke 3,3 volt. Di sini juga kaki push button kita sambungkan ke pin yang sesuai dengan yang ada pada program. Nah, di sini kita akan melanjutkan percobaan dengan STM32 menggunakan LED eksternal. Di sini keadaannya ketika awal di-upload, maka LED-nya akan blink terlebih dahulu, dan ini menyala karena di sini kita menggunakan yang pull down, di mana kondisi awalnya akan menyala. Nah, ketika kita tekan LED-nya, maka LED-nya akan mati. Ketika kita tekan sekali lagi, LED-nya akan menyala. Untuk wiringnya seperti biasa, di sini untuk kaki LED-nya sebelah kita masukin ke pin, namun di sini tengah-tengahnya kita beri resistor terlebih dahulu agar arus yang masuk tidak terlalu besar. Lalu di sini di kaki satunya kita sambungkan dengan ground. Nah, apabila di sini kita cabut resistornya dan langsung kita sambungkan pinnya ke kaki ini, maka nyala lampu LED akan besar karena arus yang masuk juga lebih besar. Oke, di sini kita akan melanjutkan percobaan terakhir, yaitu STM32 yang pull up, di mana ketika kita nantinya selesai mengupload, maka LED-nya akan blink terlebih dahulu dan LED-nya akan mati. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pull up, di mana kondisi awal LED akan mati, dan ketika klik push button, maka LED-nya akan menyala. Nah, ketika kita klik lagi, LED-nya akan mati. Lalu di sini perubahan wiring hanya ada di kedua jumper ini, di mana letaknya tadi kita ubah di yang 5 volt. Kita letakin di sini. Tadi kan di sini. Terus yang biru ini yang 3,3 volt di sini. Ini kita coba pasang resistor untuk mengurangi arus yang masuk. Nah, kita klik. Nah, resistor akan menyala dengan LED akan menyala dengan redup, di mana yang menandakan arus yang masuk itu terhambat oleh resistor. Oke, di sini selanjutnya kita mencoba serial monitor di ESP32. Nah, untuk supaya serial monitor nanti dapat terlihat, di sini kita menggunakan extension tambahan, yaitu serial monitor. Selain itu, di sini sesuai perintah, kita menggunakan AI yang sudah terdapat di sini. Bisa dilihat promnya seperti
sampai sini, otomatis nanti program di sini ketika kita klik tulisannya save di sini programnya akan otomatis bertambah. Nah, jadi setelah itu seperti biasa ketika kita klik di sini serial monitornya akan tampil sesuai dengan trigger dari push button yang kita tekan. Ini ketika kita klik tulisannya LED menyala. Nah, LED menyala. Ketika kita tekan lagi LED mati, maka serial monitornya secara real time juga menampilkan tulisan bahwasanya LED saat ini kondisinya mati. Ketika kita klik nyala, LED di sini menyala dan LED di monitor akan menyala.